Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid dharain amin, dalam kitabnya Minhajul Abidin Al-Aqabatu Tsaniyatu ila qawlihi rahimahullah. Amin. Al-Bab Al-Salis Al-Aqabatu Tsalisah wa hiya Aqabatul Awais ila qawlihi amma tara al-isharata kullaha ila al-iradati fa amruha huwa al-muhimmu idzan lakinna al-'abda idza wadaba wastaqama 'ala al-awwalina على الأولين أعني التفريق والترك فمأمول من فضل الله سبحانه أن يوفقه لدفع هذه الإرادة والاختيار عن قلبه فإنه المتفضل الكريم عز وجل. Qala rahimahullah, ama tara al-isharata kullaha ila al-iradah. Tidaklah engkau melihat, memperhatikan al-isharata, isyarat kullaha, kesemuanya. Yang dimaksud dengan isyarat di sini adalah isyarat yang tertera dalam beberapa ayat yang disebutkan sebelumnya. Ada beberapa ayat disebutkan sebelumnya. Ada 4 ayat. Qauluhu ta'ala tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna. Berarti iradah. Yang kedua, man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthi. Yurid, iradah. Kembalinya ke iradah, meskipun berubah bentuknya tapi kembalinya kepada kata-kata iradah, keinginan. Man kana yuridul ajilata, yurid, iradah. Yang terakhir, wa man aradal akhirata. Semuanya ayat 4 ini mengisyaratkan iradah, keinginan. Maka kaitannya dengan zuhud adalah bagaimana menghilangkan keinginan itu yang diisyaratkan dalam ayat ini. Arti dari zuhud itu yang disebutkan kemarin ada 3. Bagaimana yang terakhir itu keinginan terhadap dunia ini betul-betul hilang. Itu puncaknya. Fa amruha huwal muhimmu idzan. Maka amrul iradati, perkara iradah ini, perkara keinginan hamba ini, huwal muhimmu idzan. Dia adalah yang penting kalau begitu. Lakinil abdu, tetapi seorang hamba idza wadhaba, apabila menekuni. Wadhabah ini muwadhabah, tidak sekali 2 kali tetapi apa? Ditekuni. Wastaqama, diistiqamahkan. Menekuni dan mengistiqamahkan alal awwalaini, atas 2 perkara yang awal. 2 perkara yang awal. Kita ulangi sedikit, kemarin ada 3 perkara. Di antara arti zuhud itu adalah 3 perkara, yaitu tarku talabil mafqud, kita singkat, meninggalkan keinginan untuk mencari yang tidak ada. Ini nomor 1. Meninggalkan keinginan untuk mencari yang tidak ada. Yang kedua apa kemarin? Tarku talabil mafqud. Yang kedua apa disebutkan? Tafriqul majmu', membagi apa yang sudah dikumpulkan, mendapatkan rezeki kemudian dibagi lagi oleh dia. Yang ketiga tarkul iradah. Jadi ada 3. Kita singkat, talabul mafqud nomor 1. Nomor 1 talabul mafqud. Tarku talabil mafqud, afwan. Tarku talabil mafqud, meninggalkan keinginan untuk mencari yang tidak ada.
Yang kedua, tafriqul majmu', mau membagi, mau merelakan apa yang sudah ada. Yang ketiga, tarkul iradah, meninggalkan keinginan. Kemarin disinggung oleh Imam Ghazali, yang paling angel, yang paling sulit yang nomor 3. Kalau yang nomor pertama, yang nomor 2 ini masih mudah untuk dilakukan. Tadi yang nomor 3 meninggalkan keinginan. Tapi kata Imam Ghazali rahimahullah, jangan kita putus asa ketika seseorang menekuni atau mengistiqamahkan yang 2 tadi. Apa yang 2? 1 dan 2. Tarku talabil mafqud dan tafriqul majmu'. Tidak mencari yang tidak ada, kemudian membagi apa yang sudah ada. Kalau dia memiliki ketekunan, keistiqamahan untuk 2 ini, apa kata Imam Ghazali? Wastaqama 'alal awwalain ani at-tafriqa wat-tarka. Dibalik di sini. At-tafriqa nomor 2, at-tarka nomor 1. Ani at-tafriqa wat-tarka, yang saya maksud dari awwalain, 2 perkara yang awal adalah membagi apa yang sudah dikumpulkan dan meninggalkan mencari yang tidak ada. Fama'mulun, maka diharapkan. Famarjuun, maka diharapkan. Min fadlillah, dari fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala, karunia-Nya Allah ta'ala subhanahu, an yuwaffiqahu li daf'i hadhihi al-iradati wal ikhtiyar an qalbi. Kalau 2 itu ditekuni, maka Allah akan memberikan dia taufik untuk menolak keinginan dan ikhtiar an qalbihi, dari hatinya. Kalau nomor 1 diistiqamahkan plus nomor 2, nomor 3 akan ikut. Nomor 3 akan diberikan oleh Allah apa yang dikatakan tadi, daf'ul iradah, menolak keinginan duniawi. Fa innahu, Allah subhanahu wa ta'ala al-mutafaddilul karimu azza wa jal. Allah lah yang maha pemurah, maha memberikan fadlnya, karunianya, azza wa jal. Thumma alladhi yab'atsu 'ala ad-darki wa at-tafriqi wa yuhawwinu 'alayka dhalika dzikru afat dunya wa 'uyubiha. Nah, lalu apa yang membuat kita dapat kiranya menekuni yang 2 tadi, supaya mengantarkan kita ke nomor 3? Bagaimana kita mampu untuk tidak mencari apa yang tidak ada. Tsumma alladzi yab'atsu, kemudian yang mendorong, yang membangkitkan, yang memotivasi seseorang ala tarki, untuk meninggalkan keinginan, untuk meninggalkan mencari yang tidak ada, wat tafriqi, dan membagi yang sudah terkumpulkan, wa yuhawwinu 'alaik, dan memudahkan. Yab'atsu, mendorong, wa yuhawwin, memudahkan. Akhirnya suka abot meneh, tidak sulit lagi, tidak berat lagi. Wa yuhawwinu 'alaika dzalik, atas hal itu apa? Dzikru afatid dunya, kita mengingat afatid dunya, kerusakan dunia ini, penyakit dunia ini, tidak abadinya dunia ini, hinanya dunia ini. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin. Suatu kali Rasulullah sallallahu melewati bangkai kambing, melewati bangkai kambing. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, atarawna hadhihi syata hayyinatan ala ahliha, tidakkah engkau melihat bangkai kambing ini sudah sangat hina, sudah tidak ditoleh lagi oleh pemiliknya karena sudah bangkai. Qalu min hawaniha alqawha, karena sudah bangkai, sudah hina ya Rasulullah, makanya dibuang oleh mereka. Sudah tidak digembalakan lagi sudah. Apa kata Rasulullah SAW? Karena seringkali Rasulullah SAW itu menampilkan permisalan, sampai ada salah satu penulis, salah satu dokter menulis cara tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metode
mengajarnya Rasulullah melalui permisalan-permisalan. Jadi satu kitab khusus membahas bagaimana Nabi itu ketika mengajar membawa permisalan ini, permisalan ini, permisalan ini. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim, mathaluhum, kalau sudah kata-kata mathaluhum itu berarti menyerupakan, permisalan. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, mathalul ladzina humilut tawrah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Mathal. Permisalan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan tentang apa? Tentang dunia, dipermisalkan dengan sesuatu yang indrawi, yang ada sosoknya. Contohnya di sini bangkainya kambing. Apa kata Rasulullah SAW? Walladzi nafsi biyadih, walladzi nafsi biyadih, demi jiwa, demi zat yang mana jiwaku berada di dalam kuasanya, yaitu demi Allah. Lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi syati 'ala ahliha. Dunia ini di sisi Allah lebih hina daripada pandangan pemilik kambing ini akan kambingnya yang sudah menjadi bangkai. Jadi tidak ada nilainya. Dunia ini tidak ada nilainya. Seperti mengingat seperti ini. Kono regane ya dunia niki ya. Dunia niki sementara toh hitungan pirang tahun tok ya. Ada hitungan berapa tahun. Mengingat masalah itu. Ini akhirnya mendorong kita untuk dan memudahkan kita untuk dua tadi itu. Tarkul mafqud wa tafriqul majmu'. Tarkul mafqud wa tafriqul majmu', meninggalkan, mencari yang tidak ada dan membagi yang sudah ada. Ini contohnya. Zikru afatid dunya wa uyubiha, dan cacat-cacatnya dunia. Waqad aksaran nasu, tapi Al-Imam Al-Haddad menyebutkan dalam syarahnya Hikam Al-Haddadiyah, disebutkan oleh Syekh Hayah As-Sindi rahimahullah. Syekh Hayah As-Sindi ini punya dua syarah hikam. Syarah hikam Athaiyah Ibnu Athaillah As-Sakandari, juga syarah hikam Haddadiyah Al-Imam Al-Haddad. Jadi dua kitab hikam ini disyarahkan oleh Al-Imam Syekh Hayah As-Sindi Al-Madani. Asalnya daerah Sind ini mungkin daerah Afghanistan itu. Ada Sind, ada Hind. Kalau Hind, India. Kalau Sind mungkin daerah-daerah Afghanistan itu. As-Sindi thumma Al-Madani. Beliau mensyarahkan Al-Hikam Al-Athaiyah lil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang terkenal, juga mensyarahkan Al-Hikam Al-Haddadiyah karya Al-Imam Al-Haddad. Beliau menyebutkan tidak secara mutlak dunia ini madhmumah. Cuma di sini supaya orang memunculkan dalam dirinya sifat zuhud. Tapi pada hakikatnya tidak semuanya dunia itu madhmumah. Tergantung orangnya. Terkadang mahmudah. Dunia itu mahmudah, terpuji. Terkadang madhmumah. Kalau memang ternyata dunia itu menjadikan seseorang itu bertambah banyak ibadahnya, tidak mempengaruhi akan ketaatannya kepada Allah, itu namanya ad-dunyal mahmudah, dunia yang terpuji. Kalau dunianya na'udzubillah min dzalik menjadikan dia malah bertambah jauh dari Allah, berarti itu ad-dunyal madhmumah, dunia yang tercela. Cuma di sini istilahnya terapi. Di sini istilahnya terapi, bagaimana supaya dua langkah pertama tadi yang mengantarkan kepada langkah yang ketiga tidak sulit. Bagaimana caranya? Zikru afatid dunya wa uyubiha. Nah, وقد أكثر الناس القول في ذلك فمنه قول بعضهم ترك الدنيا لقلة غنائها وكثرة عنائها وسرعة فنائها وقصة شركائها. Waqad aktsaran nasul qaula fi dzalik. Sudah banyak sekali para ulama, manusia di sini maksudnya para ulama. Waqad aktsaran nasu al-qaula fi dzalik. Penyebutannya secara umum, tapi yang dimaksud secara yang dimaksud khusus. Nas
manusia, cuma yang dimaksud di sini para ulama. Waqad aktsaran nasul qaula fi dzalik. Banyak sekali para ulama menyebutkan perkataannya atau kata hikmahnya perihal afatid dunya wa uyubid dunya, rusaknya dan cacatnya dunia. Faminhu, di antara hal itu, qaulu ba'dihim, perkataan ba'dil ulama, taraktu dunya liqillati ghanaiha wa kasrati anaiha. Aku meninggalkan dunia, tidak mencintai dunia, hatiku tidak mencintai dunia, liqillati ghanaiha, karena minimnya kecukupan dunia. Pasti ada kurangnya, pasti ada minusnya yang namanya dunia. Wa kasrati anaiha, dan banyaknya al-ana, capeknya dunia, ta'ab. Kasrati anaiha, kasrati ta'abiha, capeknya dunia. Wa sur'ati fanaiha, dan cepatnya fana, cepatnya binasanya dunia, tidak kekalnya dunia. Wa khissati syurakaiha, khissah itu hina, lawannya khissah syaraf, kemuliaan. Wa khissati syurakaiha, dan hinanya orang yang berebut dunia. Jadi ada 4 pertimbangan dia tidak mencintai dunia, karena minusnya dunia, karena banyaknya capeknya dunia, dan cepatnya binasanya dunia, dan hinanya orang yang berebut dunia. Sampai terkadang tidak mengenal sendiri ini saudara atau bukan saudara, sudah tidak mengenal lagi, sudah apakah ini muslim atau bukan muslim, dengan segala cara untuk memperebutkan dunia, wal iyadu billah. Apa disebutkan biasanya baitnya Imam Haddad, yang biasanya khatam Ramadan dibaca itu, tafakkar fi fana wa qillat ghinaha, tafakkar ala Allah binadhrah, tafakkar fi fanaha ala Allah binadhrah wa fi qillat ghinaha, persis dengan seperti Imam Ghazali tadi. Tafakkar, pikirkanlah, tafakkar fi fanaha, dunia ini akan fana, akan habis. Wa fi qillat ghinaha, tidak ada kecukupan di dalam dunia ini. Wa fi kasrat anaha, qadam ana, membuat capek. Fatuba thumma tuba liman minha tahaddar wa tallaqha wa fi ta'atir rahman syammar. Maka tuba, kata Imamul Haddad, beruntunglah. Thumma tuba, kemudian beruntunglah. Liman minha, bagi siapa saja, minha, dari dunia, tahaddar, waspada. Wa tallaqha, apalagi sampai mencerai dunia, seperti manaqibnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha. Wa tallaqha, mencerai dunia. Wa fi ta'atir rahman syammar, dan dalam ketaatan Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, syammar itu menyingsingkan lengan baju. Itu bait-baitnya Imamul Haddad, ala yallah binadhrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqim. Ini di antara perkataan para ulama. Qala Syaikhi al-Imamu rahimahullah, berkata guruku, iqra. Lakin yajibu an raghabatil faiha lianna man syaka firaqa ahadin ahabba wisalahu wa man taraka syai'an li makani syuraka'i fihi ahabba law infarada bihi. فالقول البالغ فيه ما قاله شيخنا رحمه الله تعالى. قال الشيخ الإمام رحمه الله. Di pertemuan yang sebelumnya dulu sudah pernah disinggung siapa syekh atau guru yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah.
yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq. Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq. Qala Syekhi Al-Imam, yani Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq. Mungkin pekerjaannya beliau jualan kertas. Al-Warraq, ini profesi. Biasanya kalau dalam bahasa Arab bentuknya itu wazan fa'al, bentuknya fa'al itu profesi. Khayyatun, tukang jahit. Sawakun, supir. Apa mana? Haddadun, pandai besi, ngelas-ngelas. Haddadun. Kalau ini warraqun, mungkin jualan kertas. Ada bazazun, jualan kain. Ini menunjukkan orang-orang sufi itu sendiri syughul. Supaya kita memahaminya, jangan berarti zuhud itu berarti ninggal dunia dalam arti tidak megang dunia, bukan. Ini urusan hati, hati. Bukti ini Al-Warraq, gurunya Imam Ghazali sendiri warraqun, mungkin jualan kertas. Jadi biasanya kalau wazannya fa'al itu profesi. Berarti orang-orang sufi besar itu pun berusaha, ikhtiar. Qala Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah, berarti guru dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Lakin yaji'u min hadza, tetapi yaji'u min hadza, datang dari ini maksudnya dari pengertian yang di atas. Pengertian yang di atas. Para ulama itu saking telitinya dalam masalah pengertian pun mereka tidak gampang menerima. Kalau sampai buka kitab fikih, kitab usul fikih, itu perdebatan sengit tentang definisi tok, tentang pengertian saja itu lama. Berkata Imam Fulan pengertiannya ini begini, ditentang lagi oleh ulama yang lain, kurang pas itu pengertian yang betul begini. Yang nomor 3, pengertian yang betul begini. Kadang-kadang hanya mempersoalkan pakai waw atau pakai au, pakai dan atau pakai atau, bentuknya bentuk jamak atau bentuknya mufrad dan lain-lain. Itu saking telitinya ulama-ulama zaman dulu. Jadi pengertian pun, definisinya pun dipertentang, itu mungkin berapa halaman, kaitannya hanya dengan pengertian. Imam Ghazali di sini menyatakan kalau mengikuti apa yang disebutkan tadi, beliau kurang menyetujuinya, karena memang beliau dikatakan sendiri, beliau mengakui sendiri Imam Ghazali, aku ini tipe orang yang tidak bisa tipe orang yang ingin mengetahui sesuatu itu sesuai dengan hakikatnya, tidak puas dengan jawaban yang ngambang. Itu tipenya Imam Ghazali. Jadi beliau ketika melihat pengertian tentang dunia atau motif dari orang meninggalkan dunia tadi, suratul fana, khisatul syuraka, qillatul ghina, kasratul ana, kurang pas kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena masih tercium yaji'u, akan datang min hadza, dari pengertian ini, raihatur raghbah, ada aroma senang dengan dunia, al-faihah, yang muncul, yang menyeruak aroma itu. Sebetulnya dia ingin, tetapi karena dunianya fana, kearep, tidak doyan. Sebetulnya dia ingin, tapi karena yang berkompetisi ini dikatakan sampai ngawur, akhirnya dia tidak mau dunia. Berarti sebetulnya dia ingin. Menurut Imam Ghazali kurang pas. Pengertian di atas kurang pas. Kenapa? Li'anna man syaka firaqa ahadin ahabba wisalahu. Karena seseorang yang mengadukan akan berpisahnya dengan seseorang, dia sebetulnya senang bertemu dengan orang itu. Misalnya ada orang tua ingin berpisah dengan anaknya yang mondok jauh. Sebetulnya kalau dia tidak tega, kalau dia tidak merelakan, kepingin duduk dengan anaknya. Berarti jauhnya dia dengan anaknya bukan dari hatinya aslinya, cuma dikuatkan supaya anaknya belajar jauh. Jadi 100% sebetulnya dia masih senang dengan anaknya, tapi dia tidak mau anaknya nanti mungkin pergaulannya dan lain-lain, kepingin anaknya jauh. Aslinya dia kepingin dengan dunia itu. Itu percontohan.
Kata Imam Ghazali, siapa yang masih mengeluhkan berpisahnya dia dengan orang yang ia cintai, sebetulnya dia kepingin dekat dengan orang itu. Nah, tadi kan disebutkan dunia itu fana, asli nih umpama gak fana kepingin dunia. Nah, itu kata Imam Ghazali, bisa dipahami insyaallah. Jadi pengertian yang di atas menurut Imam Ghazali kurang pas. Motif yang di atas kurang pas. Wa man taraka syai'an limakani syuraka'i fihi ahabba law infarada bih. Siapa yang meninggalkan sesuatu dikarenakan yang berlomba-lomba itu banyak. Kenapa sampean gak njupuk jajan niku? Wakeh sing njupuk. Wakeh sing njupuk jajan niku. Asline begono sing rebutan njupuk deh. Kenapa engkau tidak mengambil dunia? Banyak yang berebut. Berarti aslinya umpama enggak ada yang berebut, dia mau dunia. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Berarti kurang pas motifnya. Fal qaulul baligh, maka perkataan yang menurut Imam Ghazali lebih sesuai, lebih pas memberikan arti tentang bagaimana seseorang itu menjauh dari dunia. Fihi, yani fi qaul, fil qaul, kembali kepada qaul, perkataan ulama tentang bagaimana caranya menjauhi dunia. Maqalahu syekhuna rahimahullahu taala, apa yang dikatakan oleh guru kami yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah. Apa? Inna dunya aduwullahi azza wa jalla. Iku paling terapi sing paling ampuh kata Imam Ghazali. Ojo menyatakan dunia itu nanti fana, nanti ini, bukan. Langsung dunia niki musuhnya pangeran. Mari. Dunia niki musuhnya kayak terapi niki. Untuk terapi. Dunia ini musuhnya Allah. Sudah. Wa anta muhibbu. Sementara kamu senang dengan apa yang dimusuhi oleh Allah. Untuk terapi ini lebih pas. Kata Imam Ghazali. Kalau dikatakan motifnya tadi itu 4 tadi itu kurang pas. Kurang, istilahnya dosis obat itu kurang. Saya perlu antibiotik istilahnya. Saya perlu antibiotik pirang dino niku. Nguntal iki perlu antibiotiknya berapa hari. Tapi kalau ini langsung ad-dunya aduwullahi azza wa jalla. Musuhnya pangeran. Wa anta muhibbu. Sementara kamu senang dengan dunia. Ya apa sih? Langsung. Wa man ahabba ahadan abghadha aduwwa. Siapa saja yang mencintai seseorang, dia pasti benci dengan musuhnya orang yang ia cintai. Kalau kita mengaku mencintai Allah, harus benci terhadap dunia. Iki terapi sing paling pas menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wa man ahabba ahadan abghadha aduwwa. Qal iqra. Qala wa li'annaha fi asliha wa sifatun jifatun. Qal maksudnya di sini masih guruku yaitu Abu Bakar Al-Warraq. Berkata guruku, li'annaha, karena dunia, fi asliha, pada dasarnya itu wasikhatun jifatun, kotor dan bangkai. Wasikhah itu kotor, jifatun bangkai. Ala tara anna akhiraha ila al-qadri wal fasadi wal talashi wal bid'ah. Tidaklah engkau melihat anna akhiraha, bahwasanya endingnya dunia, akhirnya ceritanya dunia, ilal qadari, kotoran. Ketika orang sudah menjadi bangkai, wal fasadi, kerusakan, wat talashi terkikis habis, ilala syai', wal idmihlali, mengecil habis, wan nafadi, dan habis. Lakinnaha jifatun dummikhat, tetapi kata Imam Ghazali, dunia itu bangkai dummikhat bitibin, dilumuri dengan air, dengan minyak wangi. Ini supaya kita mengerti hakikatnya. Dunia ini mirip dengan kisahul mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan seorang ajuzun syamta, seorang yang sangat tua renta, mik ape ente-entean. Mik ape ente-ente padahal tuwe. Itu dipercontohkan, contohnya dunia dalam alam misali sudah tua, cuma berhias, bersolek dengan macam-macam hiasan, tetap sudah tua. Itu percontohan dunia. Dummikhat dilumuri dengan tib, minyak wangi. Wa tuwiyat bizinatin, dilipat, dikemas
bizinatin dengan hiasan-hiasan, faghtarra, maka efeknya apa? Karena casingnya, karena kulitnya, karena tampilannya menarik, faghtarra, maka tertipu, bidhahiriha, dengan zahirnya dunia. Siapa? Al-ghafilun, orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai, ente-entean, habis-habisan dia mengejar dunia. Wa zahada fiha al-aqilun, lawannya ghafil sinten? Aqil. Lawannya ghafilun siapa? Aqilun, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya akal, ulul albab. Dalam bahasa Al-Qur'an ulul albab, orang yang punya lub, orang yang punya akal. Maka orang-orang yang punya akal zahadu, orang-orang yang ghaflah, ighdarru, tertipu. Fa in qila fama hukmu zuhdi fid dunya ahwa fardun am naflun? Kalau ada yang bertanya, maka apa hukum bersifat zuhud di dunia ini? Bersikap zuhud di dunia ini apa hukumnya? Ahwa fardun am naflun? Apakah hukumnya fardu atau nafl atau sunnah? Fa'alam anna zuhda yaqa'u indana fil halal wal haram, fahuwa fil harami fardun wa fil halali naflun, wallahu a'lam bissawab. Kita sisakan pembahasan dari pertanyaan di atas di pertemuan akan datang insyaallah.